Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Farezi, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanah. Yang pertama, definisi ilmu tanah. Berdasarkan pendekatannya, dibedakan dua cabang ilmu tanah, yaitu yang pertama pendekatan pedologi. Pendekatan pedologi yaitu pendekatan ilmu tanah sebagai ilmu pengetahuan alam murni. Yang kedua adalah pendekatan edafologi, yaitu yang berarti tanah adalah media tumbuh tanaman. Perbedaan pedologi dan edafologi yaitu pedologi mengkaji tanah berdasarkan dinamika dan evolusi tanah secara alamiah atau berdasarkan pengetahuan alam murni. Kajian ini meliputi fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, morfologi tanah, klasifikasi tanah, survei dan pemetaan tanah, analisis bentang lahan, dan ilmu ukur tanah. Sedangkan kajian edapologi yaitu mengkaji tanah berdasarkan peranannya sebagai media tumbuh tanaman. Kajian ini meliputi kesuburan tanah, konservasi tanah, agrohidrologi, pupuk dan pemupukan, ekologi tanah, dan bioteknologi tanah. Tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuh dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga juga menjadi tempat yang baik akar untuk bernafas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Secara fisik, berfungsi sebagai tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi. Secara biologi berfungsi sebagai habitat biota yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat adiktif. Lapisan tanah. Yang pertama yaitu lapisan batuan. Lapisan batuan induk atau dikenal sebagai lapisan tanah terdalam merupakan lapisan yang terdiri atas berbagai batuan padat, sehingga sangat sulit untuk ditembus oleh akar dan air. Meski begitu, karakteristik berbatuan yang ada pada lapisan ini cenderung cukup rapuh dan mudah pecah. Biasanya berwarna putih, kelabu hingga kemerahan. Yang kedua, lapisan tengah bawah. Tingkat kedua setelah lapisan batuan induk adalah lapisan tanah bawah. Diberi nama demikian karena posisinya yang memang berada cukup dalam. Oleh sebab itu, sulit pula ditembus oleh air dan akar. Yang ketiga, lapisan tanah tengah. Memiliki ketebalan antara 50 cm sampai 1 meter. Lapisan tanah tengah berada tepat di bawah lapisan tanah yang paling atas. Karakteristik tanah ini biasanya berwarna lebih cerah daripada lapisan di atasnya. Lapisan tanah atas. Lapisan tanah atas atau topsoil merupakan lapisan tanah yang terbentuk paling akhir dan berbagai lapisan lainnya. Dapat dikatakan tanah yang kita pijak sekarang inilah disebut sebagai topsoil. Horizon tanah. Horizon tanah yaitu horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, dan horizon R. Di mana horizon O merupakan horizon bagian atas lapisan tanah organik yang terdiri dari humus dan daun. Utamanya dijumpai pada tanah-tanah hutan yang belum terganggu. Horizon organik yang terbentuk di atas lapisan tanah mineral. Horizon organik merupakan tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 20% pada seluruh penampang tanah. Horizon A merupakan horizon di permukaan yang tersusun oleh campuran bahan organik dan bahan mineral. 3. Horizon E merupakan lapisan warna terang. Dalam hal ini adalah lapisan bawah dan di atas horizon A dan horizon B. Hal ini terdiri dari pasir dan lumpur setelah kehilangan sebagian besar dari tanah liat dan mineral sebagai bertitisan melalui air tanah. 4. Horizon B.
adalah horizon iluvial atau horizon pengendapan, sehingga terjadi akumulasi dari bahan-bahan yang tercuci dari horizon di atasnya. 5. Horizon C adalah lapisan tanah yang bahan penyusunnya masih serupa dengan batuan induk atau belum terjadi perubahan. Yang terakhir adalah horizon R, bentuk batuan induk tanah, merupakan bagian terdalam dari tanah dan masih berupa batuan. Komponen tanah. Bahan tanah tersebut rata-rata 50% bahan padatan, yang dimana 45% bahan mineral dan 5% bahan organik yang berfungsi sebagai mempengaruhi produktivitas tanah, struktur dan unsur hara tanah, dan sebagai sumber bagi kehidupan dalam tanah. 25% air, di mana air mengandung senyawa asam dan basa yang dapat menguraikan dan melarutkan bahan organik. 25% udara yang menempati ruang pori mikro untuk pernafasan akar, tanaman, dan mikroba. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.